Kakak Vina Cirebon bingung polisi tiba-tiba hapus 2 buronan pembunuh adiknya. Pengumuman Polda Jabar yang menyampaikan jika buronan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, hanya ada 1 bukan 3 membuat bingung pihak keluarga korban. Kakak kandung Vina, Marliana, 33, merasa bingung terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Padahal sebelumnya, pihak kepolisian mengungkapkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, ada 3 tersangka yang masih DPO dari total 11 orang. Polda Jabar mengkonfirmasi bahwa DPO yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang, yakni Pegi Setiawan atau PS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Marliana mengungkapkan perasaan senang sekaligus bingung atas informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut. Tanggapannya, saya selaku keluarga Vina tentu senang ya, karena selama 8 tahun ini keluarga yang ditunggu-tunggu dengan menangkapnya DPO yang kabur itu ya, ujar Marliana saat diwawancarai selepas penetapan tersangka Pegi Setiawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Namun, Marliana menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut bahwa DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang. Bukan 3 seperti yang sebelumnya diberitahukan kepada keluarga. Cuma dengan Polda Jabar yang mengatakan bahwa DPO itu bukan 3 tapi cuma 1. Mungkin nanti lawyer dan saya akan mempertanyakan hal itu ke pihak Polda Jabar, ucapnya. Menurut Marliana, keluarga mengetahui adanya 3 buronan yang masuk DPO dari berkas berita acara pemeriksaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Ia menekankan bahwa penetapan 3 DPO tersebut menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Kalau dari pihak keluarga itu tahunya dari berkas BAP ya, bahwa ada nama-nama lain selain Pegi itu. Makanya waktu itu ditetapkan 3 DPO, jadi keluarga tahunya ya 3 DPO, jelas dia. Marliana juga menyatakan niatnya untuk menanyakan langsung kepada Polda Jabar mengenai perubahan informasi ini. Ia merasa bingung dengan pernyataan terbaru yang menyebut hanya ada 1 DPO. Tapi sekarang Polda Jabar menyebut hanya ada 1 DPO, mungkin saya akan tanya ke Polda. Saya bertanya-tanya juga nih sekarang, karena kan awalnya 3, kenapa sekarang Polda Jabar menyebut hanya 1, ada apa gitu, katanya. Pihak keluarga berharap ada kejelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai status DPO yang terlibat dalam kasus tragis yang menimpa Vina dan Eki. Kasus ini terus menjadi perhatian publik dan keluarga berharap adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Seperti diketahui, Polda Jabar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus terkini Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers itu, Polda Jabar menetapkan 1 orang tersangka tambahan, yakni Pegi Setiawan alias Perong ataupun Robi Setiawan, setelah sempat mengganti nama. Pegi juga disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan keji tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu, polisi sudah menangkap 8 tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Sementara 1 pelaku lainnya sudah bebas atas nama Saka Tatal, karena masih di bawah umur kala peristiwa itu terjadi atau hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Pihak keluarga sendiri untuk kepolisian. Langkah ke depannya ya akan menanyakan itu sih Mas, akan menanyakan yang kenapa yang tadinya 3 jadi 1 gitu. Keluarga Vina Cirebon mempertanyakan alasan Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO pembunuh Vina. Padahal sebelumnya 2 DPO atas nama Andi dan Dani telah dirilis bersamaan dengan Pegi alias Peron. Kakak kandung Vina, Marliana, mengatakan keluarganya mengetahui 3 pelaku masuk daftar DPO dari berita acara pemeriksaan yang diberikan sebelumnya. Penetapan 3 buron itulah yang menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini.
Lantaran ada perubahan jumlah, Marliana akan menanyakan langsung kepada Polda Jabar. Pasalnya, ia merasa bingung dengan pernyataan terbaru yang menyebut hanya ada satu DPO yakni Peggy alias Peron. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengungkap asal-usul nama Andi dan Dani yang muncul dalam DPO pembunuh Vina. Ia menyebut polisi telah meminta keterangan dari 8 pelaku yang sudah ditangkap dan divonis. Hasilnya, para pelaku memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait jumlah buronan. Ada yang menyebut 1 nama, 3 nama, bahkan 5 nama. Setelah dilakukan pendalaman, polisi memastikan keterangan yang benar adalah 1 buron. Sementara 2 nama yang sempat masuk daftar DPO yakni Andi dan Dani hanya asal sebut dari para pelaku. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9 dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Pelaku ini pembunuh dari saudara Vina. Nah, ini tanggapan dari keluarga sendiri itu apa? Tanggapannya, saya keluarga senang ya, karena selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan 3, hanya 1. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar gitu kan. Tapi tanggapan dari keluarga sendiri sebenarnya itu ada berapa tersangka sih yang pada saat kejadian itu? Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Gitu. Berarti langkah kedepannya itu apa untuk pihak keluarga sendiri untuk kepolisian? Langkah kedepannya ya akan menanyakan itu sih Mas. Akan menanyakan yang kenapa yang tadinya 3 jadi 1 gitu. Perlu penuh tanda tanya juga ya, kenapa itu ya? Ya bertanya-tanya juga ya, karena kan memang awalnya 3, kenapa sekarang Polda menyampaikan 1 gitu kan, ada apa, ataukah memang ada kesalahan atau gimana kan saya sendiri belum tahu ya. Makanya nanti saya akan tanyakan itu bersama dengan lawyer saya juga. Polisi mendadak ralat buronan pembunuh Vina Cirebon, 2 DPO fiktif. Polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Terbaru, dari 3 buronan yang disebut polisi sebagai terduga pembunuh Vina Cirebon, 1 orang telah ditangkap yakni Peggy Setiawan alias Egy alias Perong. Sehingga, berdasarkan keterangan awal, maka buronan pembunuh Vina Cirebon tersisa 2 orang lagi. Namun, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, Polda Jawa Barat tiba-tiba meralat informasi terkait pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan Peggy merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Peggy memiliki peran melempar korban Eki dan Vina dengan batu. Peran tersangka Peggy alias Perong alias Robi Irawan yaitu melempari korban Rizky alias Eki dan Vina dengan menggunakan batu dan mengenai spakbor dan mengejarnya sampai di flyover, terang Abbas dikutip dari tribunjabar.id. Sebelumnya, polisi mengungkapkan ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Kini polisi hanya menetapkan Peggy sebagai tersangka dari total jumlah pelaku 9 orang. Informasi tersebut disampaikan secara resmi melalui konferensi pers oleh Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum. Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Polda Jabar mengkonfirmasi bahwa DPO yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan. Tersangka hanya 9, maka DPO hanya 1, kata Surawan dikutip dari wartakotalive.com. Kebingungan jumlah DPO ini, kata Surawan, disebabkan karena adanya pernyataan yang berbeda-beda dari proses pemeriksaan.
Setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata dua nama yang sempat disebutkan yakni Andi dan Dani tidak ada atau fiktif. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, tegas Surawan. Untuk diketahui, 8 dari 11 pelaku berhasil diamankan oleh polisi dan sudah diadili. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21, Eko Ramadhani, 27, Hadi Saputra, 23, Jaya, 23, Eka Sandi, 24, Sudirman, 21, dan Supriyanto, 20. Sementara itu, satu pelaku divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur, yakni Saka Tatal. Saka Tatal hanya menjalani hukuman 3,5 tahun karena dipotong remisi. Ditambah, polisi berhasil menangkap 1 orang lagi, Pegi, pelaku yang 8 tahunan masuk DPO. Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, terlihat mengangkat tangannya tatkala polisi menyudahi rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Sesaat setelah Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyudahi rilis kasus tersebut, Perong terlihat mencoba mengangkat tangannya, meski dalam keadaan di borgol belakang. Spontan, awak media yang melihat Perong ingin berbicara, maju mendekat dan merekam setiap perkataan yang terlontar dari mulutnya. Namun, Jules Abraham Abbas buru-buru meminta petugas membawa Perong untuk kembali ke dalam sel. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Pegi ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Pegi Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina menggunakan balok kayu, kemudian membonceng korban Rizky dan Vina menuju TKP bersama dengan saksi, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas dikutip tribunnews.bogor.com. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus tahun 2016. Memukul korban Rizky, menggunakan balok kayu lalu meruda paksa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu dan membawa Rizky dan Vina ke flyover, pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Sebelum pengungkapan kasus tersebut,
polisi telah memeriksa saksi yang mengaku melihat keberadaan Perong di TKP. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun dan saksi mengenal wajah yang biasa nongkrong di seberang SMPN 11 Cirebon namun tidak tahu namanya. Saksi mengenal 5 wajah pelaku, salah satunya Perong, kata Kombes Pol Jules Abraham Abbas. PS merupakan teman masa kecil saksi. PS mempunyai nama panggilan Perong. PS mempunyai motor smash warna pink. PS sering nongkrong di seberang SMPN 11 Cirebon dan belakang Men 2 Cirebon, sambungnya. Modus operandi, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, turut serta melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan hubungan tak senonoh dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan Vina dengan menggunakan alat kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Perong terancam dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun, imbuh Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Setelah melihat gelagat tak biasa Perong, netizen ramai berkomentar. Gimik geleng-geleng bisa Gelagat aneh Pegi, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Pegi dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat.